Slamet Nugroho. Ya. Oh iya. Bukan Pak Slamet yang Zoom sama saya sama Seringatin, bukan. Itu sekarang saya paham. yang saya Zoom sama Seringatin. PLT yang di KJRI. Saya kirimkan ke Pak itu. Itu disomasi ibaratnya sama NGO itu. Biarin aja sudah. Jadi gini Pak. Gara-gara ketemu langsung sama Ibu Seringatin bertemu langsung. Zoom. Setelah kan dia ngomong, Pak saya ke Hongkong kok nggak ngomong sih sama saya gitu. Saya mau buat video Pak dengan beberapa teman, termasuk pacar yang Taiwan juga ikut di situ. Pak Slamet itu kan ikut di situ kemarin sama beberapa media. Tapi intinya media ini tidak memuat lagi karena apa? Saya mau koreksi. Jadi Zoom saya sama Seringatin itu mengoreksi info yang beredar di Hongkong. Bahwa tidak benar Asmataki itu liar untuk meminta tambahan. Bukan, kita datang ingin melaksanakan peraturan itu di mana sih kesalahannya, di mana problematikanya? Karena apa? Pihak labornya sudah mengatakan diterima. Kan sebenarnya tinggal begini Pak. Ini yang harus diceritakan oleh Pak Benny. Anggaplah dikunci. Memang ini belum semuanya, tidak semuanya 20.000. Tapi kalau kita mau menentukan sesuatu tidak punya standarnya, kita gelap terus. Standar tentukan aja 20.000 dulu. Hari ini CNN mengatakan bahwa biaya itu yang diminta oleh agensi yang diberikan oleh agensi 20.000 Pak. CNN hari ini kan beritanya begitu. Kita kunci di situ. Nah sekarang tinggal dari 39 juta itu dalam Indonesia ya Pak. Ya, Indonesia ya. Kemudian berapa sih yang wajar untuk agensi? Karena agensi itu sewa kantor, sewa mobil, semua macam-macam lah di sana. Sana atau sini? Sana dulu Pak. Kalau sana kan pihak sana yang ngatur, bukan kita. Enggak, maksudnya kita secara bisnis. Secara bisnis saya melihat bahwa anggota Asmataki dan agensi ini kan sama. Sumbernya uang hanya cuma 39 juta. Kalau Pak Saiful idealnya berapa agensi sana dari 39 juta itu? Kalau saya berpedoman peraturannya Bapak 1 bulan gaji yang sudah diendorse oleh, menurut saya sudah diketahui oleh perwakilan. Tinggal sekarang ini begini ya Pak, dengan kejadian press release-nya Labor Departemen yang mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KJRI, biaya tidak ada perubahan. Jadi agen-agen yang kemarin sudah pada sepakat mau memberikan 6.000, 9.000, bubar semuanya dan ingin kembali seperti yang semula sesuai yang disampaikan oleh Kepala KJRI. Bu Ida udah tahu tuh belum? Belum, saya laporin ke Pak Benny Enggak, dulu. maksudnya Bu Ida pasti marah tuh sama KJRI itu kalau Nggak mungkin marah dia, nggak mungkin marah. Nah, Kan waktu kan itu mematahkan itu, Kan mematahkan ide iya, Bu Ida kan itu ini boleh saya laporkan kan begini. Begitu saya masih ribut itu, Rendra saya sudah telepon Rendra, mungkin si adnakernya Pak, mungkin sudah ngasih tahu. Adnaker mungkin sudah ngasih tahu si siapa? Si Rendra bahwa di situ ribut gitu loh Pak. Jangan ada bukti. Jadi saya langsung ditelepon, masih di podium, masih di depan itu sudah ditelepon kalau suruh berhenti. Jangan ribut di situ, jangan keras-keras di situ, jangan digas gitu. Nah, kita memang mau gas. Kenapa? Aku udah dimandat sama menteri kalau belum selesai jangan keluar. Nah, itu rumah saya. Jadi mau saya selesaikan hari itu Pak, kesepakatan sebenarnya. Ini sekarang dampak dari ini peraturan itu jadi blunder sekarang. Jadi kalau orang mengatakan kita sudah dari awal sudah pada seneng-seneng kemarin. Izin sebentar. Pak, udah selesai dengan BPJS? Udah dari tadi. Surat untuk Dirjen Imigrasi siapkan? Siap. Ya, bahwa untuk cuti cukup si PMI diminta paspor yang masih berlaku. Pak, Surat cuti. Pak, Ya. gimana saya ngomong Bapak? Ya kan dengerin, benar Pak. Ya, udah Pak. Bapak minta surat untuk Bukan menghapuskan. minta surat, bikin siapkan surat ke imigrasi ya kan. imigrasi terkait Pak. yang cuti itu cukup dia buktikan paspor yang masih berlaku. Siap. Kemudian visa kerja. Saya kerja. Itu visa kerjanya di bawah, visa kerja masih berlaku plus surat Kontrak janjian kerja kerja yang masih berlaku. Siap. Ya, udah salah saya Bang Eko lagi. Tanda tangani sekarang Pak, suratnya Pak. Ini, Pak. Coba Pak panggil Bu Yani ya, Mas panggil Bu Yani. Saya kemarin tolong ya, Bu Yani ya. Tolong Bu Yani. nanti saya kalau ngomongin apa itu websitenya Hongkong sudah ada websitenya BPJS ada disebutkan di sana. Saya ada Pak, saya ada semuanya. Saya juga sudah ada. Maksudnya di screenshotan yang Pak Slamet mengatakan sesuatu dalam bahasa Cina. Jadi itu menjadi blunder.
ini karena saya tidak ada di sana ya. Saya cuma membaca dunia persilatan di luar yang mengatakan bahwa tuh masih rame sekarang KJRI aja nggak ngomong. Kalian heboh sih? Nah, itu. Kalian kok heboh? Nah, saya jelaskan ke beliau. Kalau ada orang menolak zero cost yang pemerintah Hong Kong pun dengan bukti sudah dinaikkan di websitenya, yang zero cost ini membela PMI agar PMI tidak dibebani biaya, lalu yang menolak ini mewakili siapa? Itu kan pertanyaan sederhana saya. Saya bisa menyimpulkan pasti yang menolak ini adalah pemain finance yang selama ini suka minjamin uang ke PMI. Itu pikiran kita. Ya. KJRI-nya udah kemasukan di situ. Makanya ini gini, ya. Pak. Waktu Kita nggak boleh itu gila nggak Pak? Coba. waktu kita bukan chaos sih, tapi agak ribut di KJRI itu. Sebenarnya Iya, ribut. Ya, permasalahannya bukan karena kita diskusi gaduh, tapi ada something. Menurut kami, somethingnya itu ya kita nggak tahu. Masa kita baru mulai kita belum selesai kok disuruh kita apa? Nah, yang memantik saya marah, ya emosi lah, bukan marah ya. Loh, ini kan sebenarnya bagian dari kewenangan, bagian dari tugas Mereka. KJRI. Iya. Kita datang membantu menyelesaikan Iya. masalah. Iya. Overcharge ini juga bagian dari masalah masalah pemerintah. Iya. Yang harus diselesaikan. Kalau kita lihat kan, ini kan menjadi tugas mereka untuk menyelesaikan masalah itu di sana. Iya. Nah, kita datang mau menyelesaikan itu, mau Iya. musyawarah, lah kok malah kita disuruh pergi. Iya. Artinya sensitivitas mereka nggak ada terhadap persoalan overcharge. Setuju. Nah, itu loh Pak, itu yang kemudian memantik ya Emosi lah. emosi itu. Wajar lah. Itu kita loh, maaf bukannya kita apa, kita loh direktur perusahaan yang datang ke sana ngomong, ngajukan persoalan gitu. Ingin ingin menyelesaikan. menyelesaikan aja diperlakukan seperti itu. Bagaimana teman-teman PMI misalkan yang datang ke sana unyu Tolak paling. nah, apakah dilayani dengan baik atau hanya di apa namanya Asal-asal diterima. nah ini mudah yang menjadi Pak, media di mana Pak? Medianya udah siap? Mungkin di bawah Pak. Iya nanti. Ini sorry. Ini jadi Baru kegaduhan poin di plus. Hong Kong ya. Jadi ini kegaduhannya ada di Hong Kong. Terus ini yang terjadi di sorry. Ini lihatan orang sakit aja KJRI nggak ngomong. Jadi Yang Jadi- penting nggak diurus ya, Iya. urus yang ini. Jadi ini adalah kegaduhan majikan. Kenapa saya langsung ngomong sama Pak Benny? Ini gimana sih Pak? Barusan bilang zero cost, tapi balik lagi ke awal. Itu Membuat berendah, ya. itu kan baru PLT Pak. Sebentar lagi ganti namanya Pak ini. Sekarang masih jadi Karir atau apa bilang? Karir. dia karir, Partai. dia karir tapi Karir, ya. tapi PLT sifatnya. Jadi dia memang tidak membidangi ini. Jadi kalau dia ngomong peraturannya tidak berubah, peraturan yang mana yang tidak berubah? Yang dimaksud tidak Ya. berubah. Iya, itu jadi pertanyaan saya. Ya, harusnya kalau Saya, dia- Pak, ini kan si Yuja kemarin sudah WA sama saya. Saya minta diketemukan dengan calon onjengnya. Tuh. Saya mau clearkan sini. Kalau enggak, mau saya ajak ketemu dengan Si komisaris. ini dipanggil Bapak sini ke ruangan. Sekarang ya Pak, Ibu. Bu. Ya Bu, ada Bu. Jadi saya minta ganti Pak Benny nih, karena misinya Pak Benny sudah saya sampaikan, saya dibantai habis di sana. Dibantai habis saya. Biasa. Nggak apa-apa. Bukan biasa-biasa. Jadi mubazir saya datang ke Hong Kong habis 120 juta saya. Habis. Iya kan? Hanya untuk kongko-kongko di sana justru dibantai oleh KJRI Hong Kong. Gila nggak ini? harusnya kalau dia Iya. mengatakan peraturannya tetap masih berlaku gitu aja, jangan bilang nggak Iya. ada perubahan. Dia tidak ada perubahan. Iya. Mana yang Ini tidak membuat perubahan? apa blunder gitu kan? Maksudnya juga peraturan yang terakhir itu yang digunakan. Iya. Bahasanya diplomatis itu. ada penambahan biaya antara 500 sampai 800 dolar saja. Ya. Oh ya itu, jadi izin ketua. Iya. Jadi inti dari permasalahan sebenarnya begini ketua. Memang tidak salah pandangan dari labor Hong Kong. Jadi labor Hong Kong memang saat KK 214 mereka sudah menempelkan peraturan ini di website mereka. Nah, menurut pandangan pemerintah Hong Kong, bahwa mereka sudah mencantumkan, tidak ada alasan rakyatnya untuk tidak tahu. Tetapi di prakteknya, pada saat agensi ingin memulai seperti itu, meminta lebih kepada majikan, ternyata majikan ada sebagian yang berpedoman kepada standar implement kontrak, bahwa hanya biaya yang tercantum di dalam implement kontrak yang
tanggung majikan seperti itu. Nah, di dalam itu kan tidak tercantum biaya jasa P3MP di dalam instrumen kontrak. Tapi di 214 sudah tercantum. Di 214 sudah jelas sekali mana yang jadi tanggungan PMI, mana jadi majikan, mana yang negara gitu lah pelatihan. Nah itulah makanya kita bilang kita sampaikan kepada labornya, boleh nggak tolong disosialisasikan lagi. Mereka jawabnya tadi itu, nggak bilang mau atau tidak mau, tapi alasan mereka juga sudah kita cantumkan di website seperti itu. Nah, tapi pandangan masyarakat Hong Kong nanti tolong dikonfirmasi Mbak Yuni sebagai setengah orang Hong Kong, betul nggak bahwa masyarakat Hong Kong sudah tahu pemberlakuan seperti itu gitu. Nah, tapi dalam prakteknya memang ada sebagian agensi yang sudah praktek jauh sekali. Untuk anak-anak X mereka memang sudah meminta lebih kepada majikan. Ada yang sudah minta sampai 20.000 sampai 24.000. Nah, untuk majikan yang seperti ini mereka tidak ada masalah. Oke saja gitu. Sudah nggak ada masalah gitu. Sudah menjalankan sistem jarang yang agennya bagus. Betul. Nah, ada sebagian agen dan juga ada subagen mungkin baru masih meminta di bawah 10.000. Betul. Nah, seperti itu. Makanya waktu itu kan mereka kita juga tidak sangat hati-hati menjawab seperti itu kan. Kenapa berbeda? Saya masih belum ngerti. Nah, ini kan ada 20, ada 10. jadi pasar Pak, pasar. Market Pak. Jadi begini loh Pak, ini kasar begini. Bapak ini majikan. Tanya saya Pur, ngambil pembantu dari cuma berapa? Oh 20.000 Pak. Ya. Dapatnya Filius, jangan ngambil Pak Saiful lah. Pak saya cuma 15 ya. Pindah lah Pak di sini. Nah, di Juni cuma 8.000. 8.000. Karena Juni. Siapa yang menang saya? Bentar. Karena Juni kerjasama dengan PT-nya masih potong gaji gitu Pak. Jadi karena Juni kerjasama dengan PT Indonesia yang masih mau potong gaji. Betul. Itu jadinya work di situ. Jadi waktu kita ketemu agensi yang waktu sudah FGD nggak ketemu itu adalah masalah jasa P3MI. Nah, jadi sampai di sana juga tidak selesai gitu kan. Nah, karena anggapan mereka masih seperti itu. Rupanya mereka tidak menganggap apa yang sudah ditampilkan di website oleh pemerintah mereka. Alasan tidak, makanya mereka meminta kita atau menantang kita, berani nggak menjelaskan kembali peraturan di Indonesia seperti itu, biar mereka punya alasan menjelaskan kepada majikan, yang rupanya itu memang tidak dilakukan sosialisasi secara masif oleh pemerintah Hong Kong seperti itu anggapan mereka gitu. Saya tambahin ya. Saya sebentar. Terus ternyata di KAJ juga, KJRI waktu ditanya juga jawabnya normatif Pak. Jawabannya normatif, sama-sama normatif gitu kan. Jadi seperti balik lagi Pak. Kalau normatif tidak akan berkembang permasalahan yang kita hadapi sekarang gitu kan. Nah, saya katakan di labor itu sekarang ini mungkin ada sekitar 70.000-an PMI yang sudah masuk. Ini semuanya kalau mengadu, nanti baik PMI-nya, baik majikannya, agensinya, termasuk P3MI juga, satu Hong Kong akan apa? Heboh. Seperti yang terjadi sekarang kan, sekarang kasus yang terjadi sekarang kan, PMI menuntut ke PT menuntut ke agensi kembalikan ke majikan kebetulan ada praktek yang kurang bagus kan, majikan menganggap sudah bayar seperti itu, tapi ada juga majikan belum bayar. Ini terjadi apa? Suatu kegaduhan lah kita bilang seperti itu gitu. Jadi memang perlu ada. Tapi setelah kita ketemu agensi sebelum press conference itu, mereka siap saja menjalankan. Sudah ngikuti Pak. Siap saja menjalankan asal pemerintah mereka itu betul-betul menegaskan kepada warganya bahwa ini peraturan ini betul-betul sudah berlaku gitu kan, seperti itu. Nah, ini ketegasan dari pemerintah Hong Kong itu yang tidak ada menurut anggapan warga Hong Kong dan agensi Hong Kong seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi saya tambahkan lagi, kenapa saya seperti yang saya bilang nih, itu sebenarnya gorengan dari agent juga, karena agent akan merasa rugi dengan sorry ya. Kalau kalian minta 5.000 lagi, saya sudah minta 20.000, berarti saya harus minta 25.000 dong. Atau mengurangi uang saya. Betul. Dan tadi Bapak kan bilang nih, bagaimana kalau dikondisikan 20.000 semua? Ini saya nggak setuju Pak. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi. Jadi berapa? Setujunya harus berapa? Oh, kalau uang saya nggak tahu, tapi kalau 20.000 saya sebagai pekerja, saya sebagai masyarakat Hong Kong, gaji saya 15.000 satu bulan Pak. Jadi kalau saya ngambil satu pembantu dengan 20.000, saya ngerasa keberatan. Karena kenapa? Bisa nggak Bapak garansi nih saya bayar CC ini 25.000, kerja 2 tahun. Ini yang dijadikan pertanyaan. Itu ada jaminan kita dengan agensi. Ingat, PT itu memberikan garansi kepada agen. Apa garansinya kalau saya boleh tahu? 3 bulan ganti orang. 3 bulan saja. 3 bulan saja. Tapi kan dalam jangka 20.000 nih saya sebagai pekerja biasa. Kita harus lihat masyarakat Hong Kong tidak semua kaya Bapak. Dan ya yang kaya 25.000 itu ringan.
Tapi bagaimana dengan yang menengah ke bawah? Jadi berapa coba? Kalau saya masih di tengah ya, antara 12.000 ke 15.000. Itu saya di patokan. Kalau di 12.000 dan itu diambil sama agensi, PT-nya hanya dapat 1.000, 2.000. Di sini nggak Bukan, cukup. ini kan gila Pak. Iya, kalau zero cost memang enggak. Tadi kan Iya, kita makanya. berbicara zero cost. Nah, seperti yang saya katakan, kalau semua dibebankan sama majikan, saya ini majikan nih, saya mau ngejeng dia nih sebagai chef di rumah saya. Sekolahnya dia jadi chef, saya yang bayarin Bapak. Dia jadi chef, saya yang bayarin. Dia kerja ikut saya 3 bulan. Dia kan bisa lompat ke tempat lain, sementara saya yang membiayai dia. Nggak ada biaya sekolah. Biaya sekolah ditanggung oleh dia sendiri. Di sendiri. Kan katanya 5.000 sampai 9.000 tadi. Itu adalah placement fee. Jasa itu kan usaha. Sebentar, sekarang kita membicarakan yang 9.000 atau apa? Saya nggak paham nih Mas ya. Intinya sekarang begini, intinya begini, Mas Andi. Yang tidak ditanggung, belum ada yang menanggung adalah fee perusahaan. Fee perusahaan. Jadi majikan. Fee ditanggung oleh Anak. pekerja. Oh oke, ini saya setuju. Ini saya setuju. Ya, memang Menurut biaya saya. penempatan Bukan, ditanggung karena majikan. enggak. Yang tersebar di luar bukan seperti itu. Kita sudah klarifikasi ribuan kali. Iya, klarifikasi itu masih belum clear, Mbak. Sekali lagi klarifikasi kalian, di majikan tidak. Tidak clear. Apakah kalian juga konferensi pers di media sosial? Enggak, itu kewajibannya agensi. Ini business to business. Bukan. Sebentar. Ini yang saya katakan melempar, ganti melempar. Yang konsisten kalian yang menyatakan 5.000 sampai 9.000. Benar atau enggak? Jadi kalau enggak, nyatakan itu. Karena masyarakat Hong Kong dan Pak Slamet ini mengatakan Kongwei Mai Toi Piu Hai Cheng Fu. Artinya adalah organisasi tidak bisa dikatakan sebagai pemerintah. Betul. Nah, dari situlah orang Hong Kong berkata, Kongwei Kong je, bukan Cheng Fu yang ngomong. Nah, ini efeknya yang jelek ke kalian. Sebenarnya kalian tidak mengatakan itu, benar nggak? Tadi kan mengatakan bahwa biaya penempatan saja. Sorry, biaya apa? Biaya penempatan. Biaya penempatan. Placement fee itu aja kan? Nah, berarti kan tidak seseru dan segaduh di luar. Itu yang saya lihat dalam YouTube-nya siapa? Oke, Mbak Yuni, Pak. Itu karena dinamika coba- lapangan aja Bu. Iya, betul. Dinamika lapangan banyaknya masalah Bu. Ya, Menyambung ya. Pak Julius ya. Banyaknya jatuh korban itu tidak gagal terbang Bu setelah membeli tiket. Nah, ya. Gimana Mbak? Oke Pak, saya menyambung dari Pak Julius. Ini yang saya kami lakukan kemarin di Hong Kong, saya bersama beliau. Jadi Beliau itu masih suaminya Pak. Mantan. Jadi setelah kita press conference, kebetulan saya juga ikut berserta Pak Ketum dan Pak Sekjen Koordinator Departemen, yang saya tangkap bahwa, dan karena saya dulu juga di Hong Kong lama, pemerintah Hong Kong sudah menyampaikan permintaan dari pemerintah Indonesia melalui website. Itu kewajiban pemerintah Hong Kong untuk menyampaikan melalui website. Soal diterima atau tidak diterima oleh market itu resiko kita sebagai peminta, sebagai peraturan yang ada di negara kita, itu resiko negara kita. Dan mereka sudah intinya gugur. Yang dengan pupuk malah berapa LSM yang udah siap? Ibu Suringatin, siapa lagi? SBMI ada nggak? Ada Pak Mafid, ada. Oke. Jadi intinya gugur, mereka kewajiban untuk memberitahukan peraturan yang ada di pemerintah kita, regulasi kita. Nah setelah itu mereka akan sudah selesai seperti itu. KJRI yang dikatakan bahwa sama seperti sebelumnya adalah sama seperti Kepres 214. Betul. Bukan berubah gimana. Oke, dan labor Hong Kong tidak bisa ikut campur dalam urusan keuangan, Bisnis, betul? ya. Tidak urusan bisnis, tidak boleh ikut campur. Ini B2B. Nah, saya sudah beberapa mitra kerja kami yang ada di sana, saya private, saya temuin, saya diskusi masalah ini bagaimana caranya untuk melaksanakan zero cost. Bentar. Kawan PMI Taiwan, kok ada kawan DPM? Memang itu kawan PMI Taiwan. Ya itu ada komunikasi di situ Pak dari tadi. Aku nggak menyebut kawan PMI ya. Itu memang nama komunikasi itu. Gabungan Tenaga Kerja Super Solidaritas.
nama-nama LSM kok kayak gini bro. Halo. Sabun Musik Indonesia Diaspora Network, Ya. Forum Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia, Stella Maris, KBRI Taiwan, JPLC. Oh, yang mau dititipkan ke hotel ya mas? SPM itu yang manusia. Yang ngomong itu mana bukan ada? Paket apa itu? Ini ngomong Pak, ini dari Mas Sandro. Iya, yang bahasa Inggris mana? Iya paket apa? Sudah pernah izin saya sudah. Saya cuma sih nggak hafal dia masuk mana Pak. Saya sudah kembali di Kontak aja. Mau ngambil? mau potong tidak ada. Oh. Saya udah kontak. Udah Kenapa? cukup Mbak, ada lagi Saya. tambahin. Mbak, Saya akan tambahin. menerima. Hah? Jadi saya sudah diskusi dengan beberapa mitra kami di sana. Mereka Tanya yang mengirim dulu. akan Tanya yang mengirim. membuang ini harga ini ke market. Kita kan minta Pak, seperti yang disampaikan Pak Ketum dan Pak Sekjen, kita minta 6.000 sampai 9.000. Silahkan. Kita terima aja harga itu. Nggak seperti yang Mbak Yuni, Bu jangan begini enggak. Mitra-mitra kami ada di sana menerima. Akan tetapi laku tidak terserah majikan. Ada majikan yang mampu, ada majikan yang tidak mampu. Begitu seperti itu, dan mereka memberitahukan saya bersama suami waktu itu, jika tidak laku Indonesia bagaimana? Saya tanya. Ya mereka ngambil Filipina karena Filipina cuma 13.000, betul? Betul. Akan ngambil Filipina dan Myanmar dan Thailand, dan paling parah lagi mereka akan mengambil Bangladesh dengan gaji 2.000, paspor ditahan oleh KJRI, tidak usah bayar. Majikan tidak usah bayar. Gajinya 2.000, underpay. Paspor ditahan oleh Lingsibun. Dipegang oleh pemerintah mereka. Pemerintah. Ini yang terjadi di sana. Nah, artinya apa? Mereka bukan menolak memang, Pak. Mereka menerima. Tidak masalah, hanya untuk majikan yang mampu. Majikan yang mampu bayar 8.000 jangan ambil Indonesia. Marketnya seperti itu sekarang. Majikan yang Mbak Yuni, versi Mbak Yuni, majikan yang tidak punya uang tadi, yang seperti punya gaji 15.000 tadi, jangan ambil Indonesia, nggak mampu. Oke. Di situ saya bisa pahami. Tapi kan bagaimana polemik untuk TKW-nya sendiri? Apakah difikirkan? Maka dari itu kan kita harus berbicara juga. Oke. Sebentar Bapak, sebentar. Kalau 20.000, oke. Saya nih dengan gaji saya sebagai orang nggak punya, saya ambil 20.000. Kira-kira tekanannya itu di TKW-nya berpikir nggak? Kita juga harus berpikir mental juga. Dan kalaupun iya, nih yang ada di PT, otomatis kan kita milih nih sebagai majikan, otomatis milih. Dan itu akan mengurangi peluang buat tenaga kerja kita. Oke, saya bilang oke, saya setuju 20.000. Saya orang miskin, saya setuju karena anak-anak saya masih bayi 2. Saya butuh. Saya kasih kalian 20.000. Nah, tapi pressure-nya itu karena saya merasa saya beli nih. Saya pressure ke cecenya dan akan ada tekanan depresi pada ini. Nah, ini akan kembali pada kita juga loh. Kita memang saya sadari. Karena apa? Majikan yang bayar 8.000, 10.000 itu kayaknya nyantai aja di rumah, cuma jaga anak satu, majikan dada singsanya nggak ada, relax sampai ngomong saya tuh cuma pegang HP aja. Ini yang saya terima ya. Jadi tolong dikoreksi, bukan saya tidak setuju, tapi saya lebih memilih lihat mental juga. Ini akan mengurangi peluang buat saudara-saudara kita yang ada di PT. Apalagi yang non ya. Apalagi yang non. Ini kalau yang tidak non, saya tidak masalah dengan 20.000 totalitas karena mereka sudah bahasa bisa, pengalaman bisa. Pengalaman suami saya ngambil pembantu, karena saya bisa bahasa Indonesia, tapi suami tidak bisa. Apa yang dikatakan? Jeje, tolong ambil no buah. Dia bawa pisau di depan suami saya. Jadi ini yang buat yang non. Kalau yang saya rasa tidak keberatan. Ini asumsinya kalau memang mereka mau ngambil tenaga kerja kita dengan harga 20.000. Betul. Sebenarnya kita juga nggak pernah bilang bahwa intinya kan kita dibayar. Saya potong dulu. Jadi mungkin kita jelasin Pak Benny kenapa waktu itu kita sebelum ke Hong Kong kita diskusi dulu. Diskusi dengan teman-teman kenapa kita bisa meminta untuk yang X 9.000. Sebenarnya kalau kita lihat kepada dari di dalam lampiran prospektur yang terbaru ya Kepala Badan. Kalau yang lama kan memang 13.000 putar majikan. Kalau yang terbaru ini sudah berkurang sebenarnya. Makanya kalau kayak jadi bilang nggak ada perubahan itu mereka tidak mengikuti. Nggak mengikuti. Ya, waktu itu kalau nggak ada perubahan berarti 13.000 dong. Asumsinya itu kan. Sekarang jadi 10.000. Padahal justru udah berkurang. Jadi 10.000. Jadi waktu itu kita diskusi, kita kalkulasikan biaya Kita kurangi. Ya, jasa Yang kita kan dikurangi itu apa teman ya? Yang hilang baju itu apa ya?
dong. yang kita kurangi bagian jasa kita Pak Kepala Badan. Jadi tadi kan kita harus Pelatihan Bukan, ini lain-lain, ini persepsinya ini menafsirkan 10 dari 9. Bukan, maksudnya dari 13 awal. Oh, itu di luar pelatihan juga. Makanya yang dijawab sekjen sama dengan pertanyaan Pak Beni. Di kalau ikuti yang K214 Iya, itu maksudnya 13.000. Ya 13.000 yang ditanggung majikan, terus ditanggung PMI masih sekitar 6.970 yang dia Karena 21 kan, total itu hampir 21. Betul. Nah, kemudian jadi berkurang, apa yang berkurang? Yang berkurang biaya PCR nggak perlu lagi. Oke, PCR. ya, karena- Terus dulu biaya ada beberapa biaya masih dicantumkan, tapi sekarang sudah bukan masa pandemi kan, sudah dikeluarkan. Nah, jadi sekarang di CPK yang terbaru kan sudah sangat realistis sebenarnya. Biaya pelatihan dikeluarkan, terus biaya penempatan plus jasa 1 bulan gaji. Kalau mau ditotalkan sekitar 10.000. Tapi kita mengurangi bagian dari jasa P3 kita mengalah, itu yang pertama, mengalah tahap 1 gitu kan, mengurangi margin kita, mungkin nggak sampai, kalau dikurangi nggak sampai 1 bulan gaji lagi, mungkin jadi 80% atau berapanya gitu. Nah terus untuk non, kita juga berpikir kalau kita tetap semua minta 9.000, yang anak baru itu sulit untuk kita bantu juga gitu. Jadi kita untuk non udah kita kurangi lagi margin kita gitu kan. Jadi 6.000 seperti itu gitu. Karena peraturan Pak Gaji, Beni itu bagian Ya, jadi kita ambil Untuk gaji sedikit siapa? sahabat. Bukan fee perusahaan. Jasa Jadi tidak ada kita. 1 bulan gaji maksudnya, kita Betul, murah. betul. Karena di dalam lampiran CPK kan itu yang harus ditanggung majikannya 10.000. Ya memang kan yang kita ingin ada kenaikan kan untuk yang X. Betul. Kan kita nggak bicara yang baru, Pak. Ini masih biaya penempatan. Tapi di Hongkong Biaya penempatan. di Hongkong sendiri kalau Iya, hanya kalau kenaikan. 1 bulan gaji, berarti kan gajinya memang sekian, Iya. 6.000 yang baru itu. Belum itu belum putus. Ini masih di Masih biaya gaji penempatan, lama. Pak. Masih biaya penempatan. Masih gaji lama dulu, Pak. Ya, gaji lama. Masih soal biaya penempatan, Pak. Sekarang tuh gini sih sebetulnya ya, butuh konsistensi dan kejujuran. Ya. Maaf nih, apa saya harus publish ke publik? Aspart kita tanda tangan kok. Iya. Pembebasan biaya penempatan, zero cost. Mau saya buka? Terus konferensi disebutkan 214 perusahaan tanda tangan. Jangan-jangan perusahaan ibu ada di situ. Rambut putih juga Ada loh. Ya. Jadi zero cost itu bukan maunya kepala badan. betul. 1 perintah undang-undang, 2 Abjati, Aspataki, Imsataki tanda tangan. Plus 200 perusahaan P3M. Tanggal 18 Agustus. Ada semua dokumennya, bukan maunya Bedi Ramdhani. Tapi kan kemudian kan Oke, sekarang Oke, evaluasinya tunggu. implementasinya. Itu dari situ dulu kan. Hmm. Di situ dulu. Ketika dalam perjalanan situasi COVID, COVID, kita memahami kalau kita paksakan berjalan, ya tanpa diserep nih, maka ini akan bisa menghambat penempatan karena banyak majikan kan itu COVID, katakan ekonominya melemah lah. Oke lah kalau begitu daripada saya ngambil orang Indonesia, ekonomi kita juga lagi seperti ini, ya udah kita nggak jadi ngambil dari Indonesia. Artinya negara bisa menghambat penempatan. Solusi dari zero cost maka kita keluarkan KPK 214. Artinya kembali ditanggung oleh pekerja dengan catatan reimburse kan. Reimburse itu artinya ya kontrak katakan kapan, ya setelah dia ekonominya pulih ya balikin deh yang sudah dikeluarkan oleh si PMI kan gitu. Ya. Walaupun reimburse juga bermasalah. Ya, Karena banyak. fungsi pengawasan tidak jalan di internal Belum pernah BPMI. dilakukan. Ya. Ada yang reimburse tapi tidak jatuh ke PMI. Ada majikan yang reimburse. Ya, Masuk dia ke konsisten, agen lagi. tapi masuk ke agen lagi. Ya. Tidak ke PMI. Ini kan agen-agen nakal di luar lah. Nah sekarang nextnya apa? Betul. Melihat situasi ini nextnya apa? Yang diharapkan oleh Aspataki. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi saya kadang-kadang melihat ada kelompok pegiat PMI di Hong Kong tidak setuju dengan overcharging dan tidak setuju dengan zero cost. Tidak setuju dengan overcharging, Tidak setuju dengan zero tapi cost. juga tidak setuju dengan zero Iya. cost. Aku baca itu. Iya, saya Masuk lihat. Facebooknya ini pertama kali. Kalau pemerintah Hong Kong itu tidak Facebooknya- berarti menolak, Pak. Pemerintah Hong Kong Facebooknya tidak yang boleh dilakukan menolak regulasi pemerintah Di lain. TikTok saya buat Mereka TikTok Pak menerima, Beni. akan Oh, iya. tetapi ada Yang Juni. masyarakatnya yang Saya mau hampir menjalankan dapat di data TikTok. kita atau enggak. Oke. itu bukan urusan Jadi pemerintah karena itu Hong Kong. poin buat saya. Karena Hong Kong itu free market. Pasar bebas. Free market terserah kalian Jadi mau dia kasih nggak harga peduli dengan berapa. aturan kita. Toh yang Tidak menentukan boleh mengambil ikut atau tidak adalah si pemerintah. Majikan, Oke, betul. Sekarang ini Pak, kalau Pak Beni gas kembali ke yang lama lagi, naiklah 1.000.
karena terkoreksi apa yang saya sampaikan di omong itu. Kalau Pak Beni sekarang berpikir, Saya jubirnya Pak Saiful dong. balik-balik nih. Kalau saya sekarang Pak Beni kembali ke Pak Saiful, apa yang diinginkan Pak Saiful? Bukan Pak Sebenarnya. Saiful, P3MI. P3MI, ya. Asosiasi. Saya akhirnya berpikir gini, saya lebih baik mengorbankan nama Aspat lagi, tapi bisnis berjalan. Aku udah terlanjur dibully kok di sana. Gak apa. Kalau dibully, Bapak jangan baper. Sama-sama KJRI sebenarnya itu Saiful itu tidak mewakili negara satu. Dia goblok sekali kalau dia LSM ngomong lagi, gitu. disebut LSM. Dia kan goblok sekali. Bahasanya kalau LSM kan Iya. penghinaan itu nyebut LSM. Iya, bapak marah loh itu waktu itu. Maksudnya beda lah asosiasi dan LSM. Bapak bilang, Pak ini kok malah mereka mengatakan LSM ini. Dia ngomong Ini bapak bilang ini KJRI penghinaan. Bukan, koran yang Hongkong, dimaksud koran penghinaan Hongkong. itu, yang dimaksud penghinaan itu bukan berarti LSM itu bukan, tapi kan menyalahkan ya. Apa yang dikatakan bapak itu nggak benar. Pengertian, gitu. Tidak benar, karena peraturannya tidak Asosiasi, berubah. LSM, Betul. LSM. Itu loh yang saya mau laporkan ke Komisi 1 di situ. Ya. Kalau bicara LSM justru lebih banyak juga mendukung Zero Padahal Cost. ada peran kesalahan KJRI juga. Mereka tidak gigih Memperjuangkan. Iya. kan seperti itu. Betul, betul. Itu yang makanya kita mau persoalkan ini. Nah, sekarang yang dipilih oke, adalah tepat. ini waktu kita bicara waktu sekarang. Pak Beni menyampaikan apa yang diinginkan Aswatek sekarang ini diuji di situ aja dulu. Oke, lanjut. Saya lebih baik mengorbankan nama saya tetap jelek di Hongkong, tapi bisnis ini berjalan. Ya, oke, seperti Apa itu contohnya? Apa itu contohnya? Kan di sana jelas perdebatan orang anti zero cost dan anti overcharging. Pak berjanji, betul. Iya kan? Betul. Itu kan ketemu Pak saya Justru juga, kan? dengan tidak zero cost maka akan terjadilah overcharging. Itu dia. Ya makanya Gila-gilaan. makanya kita ini Dengan yang overcharging diper, itu tidak zero cost. yang diperbaiki kan pemahaman kita tentang overcharging sekarang. Nah, Jadi maksudnya begini Pak, untuk yang anak-anak sudah terlanjur ID ini, terlanjur ID Pak, Oke. ini kita ampuni jasa P3MI ditanggung PMI. Jasa P3MI ditanggung PMI. Ini ada buktinya. Sekarang agensi mengirim surat kepada PMI bahwa majikan hanya membayar. Nah, saya kirim ke Pak. Aku di kamar ini Bapak. Ya, nggak apa-apa. Izin ya Pak. Yang penting sendiri. Ini kan rumah rakyat gitu ya. Ngajak Pak Filius lagi. Iya, Pak. Sekarang maunya agensi ini Bapak. Ya, agensi itu apakah mewakili keseluruhan agensi di Hongkong atau hanya Setiap satu? dia ngambil satu anak kepada Filius, PMI harus tahu bahwa majikan hanya membayar yang ada di isi. Apa aja tuh? Administrasi KJRI, kemudian visa kerja, tiket keberangkatan, biaya pemeriksaan kesehatan Hongkong dan kemudian asuransi Hongkong. Total Asuransi yang berapa? ada di Hongkong. Nggak disebutkan. Medical Yang ada di Hongkong. kontraktor kita mana tuh? Di situ di antara komponen itu mana yang ada di kontraktor kita? Nggak ada Tiket, semua kan? Tiket. Hanya tiket. Tiket. Jadi Visa PK. di sini sama sekali jasa itu tidak disebut. Bisa nggak bisa ya? Visa PK. Hah? Visa dan PK. Iya. Jadi Itu hanya- yang ada kontraktor kita. Oke, bisa kan di Bisa kontraktor kita sama ada. tiket. Iya, Kemudian PK. dengan tadi tiket, hanya dua itu aja. PK, Pak. Ya. Perjanjian kerja nggak ada di komponen kontraktor nggak ada. 10, ini yang tidak ada 10% ini, Yang terbaru 10%. cuma dua, tiket sama visa aja. Dan Pak. yang Ini jasa 10% yang dari PMI Uang harus tiket dikasih. dulunya aja. Maaf Pak, kalau untuk non itu kan kita juga nggak ada uang tiket, cuma kita dibantu Enggak, sedikit. Itu nanti dulu, Pak, nanti dulu. Ntar ini dari sini dulu. Kita lihat dari Intinya begini, bentar dulu. Intinya ini sekarang. Waktunya habis kita. Intinya Pak, Bisa apa ini sampai subuh aja saya siap. ya, habis ini nanti kita ngobrol yang lain. Habis ini, maksudnya Bu, di aku sini minta Pak, nomornya Mbak Yuni dong. jasa Aku ada sesuatu sama P3MI-nya Waduh, nggak diminta Pak, nggak boleh bayar nama Pak. Mas Prapto sesuatunya Ini- nanti salah paham. Berapa itu nilainya? Kalau nilai berapa itu? Tiket dan itu. Tiket dan apa? Biaya TSI itu berapa sebenarnya? Tiket dan Sini, visa. Nak. Tiket dan visa berapa? Seluruhnya yang TSI. Iya, bicara. Duh, iki wis mlebu WhatsApp iki yo. Tak seneni kan. Bentar ya. Jumlah nilainya. Tiket katakan 5 juta. Ya, tiket 5 juta. 5 juta. Visa Sama visanya 230 Hongkong dolar, kurang lebih 500. 500. artinya kalau katakan ya 5.500.000 katakan kita ambil lah. Kalau tadi dihitung 21, berarti PMI menanggung
Kok 21? Ya total Hong Kong kan 21 Pak katakan. 21 Jadi juta. sudah, jadi total yang total 21 juta itu Terus termasuk ya. jasa Yep. heading kan? Iya, iya nggak apa-apa. Artinya kan tetap ditanggung PMI kan. Berarti kalau